Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik, sehat, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran momentum dan impuls, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Impuls dan momentum. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu 1. Memahami konsep momentum dan konsep impuls. 2. Mengetahui hubungan antara momentum dan impuls. Dan ketiga, memformulasikan dan memahami hukum kekekalan momentum. Untuk materi pembelajaran momentum dan impuls, terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang impuls, momentum, dan hukum kekekalan momentum. Dan untuk kegiatan pembelajaran kedua, kalian akan mempelajari jenis-jenis tumbukan. Perhatikan video berikut ini. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan mobil tersebut menabrak pohon? Tidak mungkin si pak supirnya sengaja, bukan? Apakah kalian sudah tahu apa itu momentum berdasarkan video sebelumnya? Jika belum, perhatikan gambar mobil dan sepeda yang menabrak pohon. Jika massa mobil lebih besar daripada massa sepeda dan kecepatan mobil sama dengan kecepatan sepeda sewaktu menabrak pohon, tapi kok bisa ya kerusakan mobil lebih besar daripada kerusakan sepeda? Nah, mobil yang massanya lebih besar daripada sepeda akan menyebabkan gerak benda tersebut sulit dihentikan. Jadi, momentum adalah tingkat kesukaran benda untuk dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa momentum sebanding dengan massa. Perhatikan seseorang yang sedang menembak menggunakan peluru warna merah dan kuning. Jika massa peluru sama, namun mengapa peluru warna merah mampu menembus papan tembak? Yaps, hal itu disebabkan karena kecepatan peluru merah lebih besar daripada peluru kuning. Oleh karena itu, kecepatan yang besar akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Hal ini menandakan bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut dihentikan. Jadi, momentum sebanding dengan kecepatan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang massa dan kecepatan yang berpengaruh terhadap momentum, sehingga persamaan momentum linear dapat dituliskan P sama dengan
M dikali dengan V, di mana P itu adalah momentum, M itu adalah massa, dan V adalah kecepatan benda. Contoh soal. Suatu benda bermassa 40 kg dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Ingat ya, benda yang bergerak pasti memiliki momentum, sehingga P sama dengan M dikali V, di mana P sama dengan momentum, M sama dengan massa, dan V sama dengan kecepatan. P sama dengan 40 kg dikali 5 meter per second. Impuls yang disimbolkan dengan I merupakan gaya kontak yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang singkat, di mana delta T-nya sebanding dengan 0. Perhatikan ketiga gambar berikut. Kira-kira gambar manakah yang menunjukkan momen terjadinya impuls? Yaps, benar. Jadi, yang benar adalah gambar nomor 2. Pada saat kaki tepat menendang bola, ada gaya yang diberikan ke bola dalam selang waktu tertentu. Efek dari pemberian gaya rata-rata atau F pada suatu benda dalam selang waktu tertentu inilah yang disebut sebagai impuls, di mana F sebanding dengan I dan F sebanding dengan 1/delta T, sehingga F sama dengan I/delta T. I sama dengan F dikali delta T atau I sama dengan F dikali waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Contoh soal. Seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dan bola adalah 0,01 second, tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut. Diketahui F sama dengan 20 Newton. Delta T sama dengan 0,01 second. Berdasarkan konsep impuls diperoleh I sama dengan F dikali delta T. I sama dengan 20 dikali 0,01. I sama dengan 0,2 Newton second. Jadi, besarnya impuls yang bekerja pada bola tersebut adalah 0,2 Newton second, searah dengan arah gaya rata-rata atau F yang diberikan pada bola tersebut. Contoh soal. Bola kasti bermassa 150 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke dinding dengan arah tegak lurus. Bola kasti menumbuk dinding selama 0,05 second dan dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per second. Tentukan besarnya gaya kontak antara bola dan dinding. Diketahui, massa sama dengan 150 gram, diubah ke kilogram sehingga 0,15 kg. Kecepatan
disimbolkan V sama dengan 10 meter per second, bergerak ke kanan. Kemudian V aksen ini adalah kecepatan setelah menumbuk ya, yaitu sebesar min 8 meter per second, bergerak ke kiri. Selang waktu atau delta T sama dengan 0,05 second. Ditanyakan, gaya kontak antara bola dan dinding. Berdasarkan konsep hubungan antara impuls dan momentum, diperoleh impuls sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal. Gaya dikali dengan selang waktu sama dengan M dikali kecepatan setelah menumbuk dikurang M dikali kecepatan awal. Perhatikan video tumbukan dua buah benda di bawah ini. Pada video pertama, massa dan kecepatan bola hitam putih dan bola hitam merah sama, dan arah geraknya berlawanan. Kedua bola bergerak bersamaan, kemudian saling menumbuk, dan terpantul ke arah asal gerak bola. Pada video kedua, massa dan kecepatan bola hitam putih dan bola hitam merah sama. Kecepatan berbeda dan arah gerak berlawanan. Bola hitam putih bergerak lebih dulu, kemudian bola hitam merah bergerak dengan cepat ke arah bola hitam putih. Kemudian, kedua bola saling menumbuk. Karena kecepatan bola hitam merah lebih besar daripada bola hitam putih, maka bola hitam putih terpantul jauh ke arah asal. Sedangkan bola hitam merah hanya terpantul pelan ke arah asal. Pada video ketiga, massa dan kecepatan bola hitam putih dan bola hitam merah sama. Kecepatan berbeda dan arah gerak berlawanan. Kedua bola bergerak bersamaan dan saling menumbuk. Karena kecepatan bola merah hitam lebih besar daripada bola hitam putih, maka kedua bola bergerak ke arah asal bola hitam putih. Sebuah balok kayu bermassa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak sebutir peluru bermassa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per second. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per second, tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Perhatikan ilustrasi gambar kejadian kasus berikut. Peluru dan benda mengalami tumbukan dan berlaku hukum kekekalan momentum. Dalam kasus ini berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Ingat ya,
Asal dari M dan V itu dari rumus momentum. Kita langsung masukkan saja nilainya ya, di mana massa peluru sama dengan 0,06, kecepatan peluru sama dengan 120, massa balok sama dengan 3, kecepatan balok sama dengan 0. Kenapa 0? Karena balok dalam keadaan diam. Kemudian, massa peluru dikali dengan kecepatan peluru setelah tumbukan. Dalam hal ini 0,06 dikali 80. Kemudian ditambah massa balok dikali dengan kecepatan balok setelah tumbukan. Nah, inilah yang akan kita cari ya. Angka 3 dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Karena di ruas kanan dia sebagai pengali, jika dipindah ruaskan ke sebelah kiri melewati tanda sama dengan, dia akan menjadi pembagi. Sehingga V aksen B sama dengan 2,4 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 0,8 meter per second. Jadi, sesaat setelah peluru menumbuk benda, maka benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per second. Semoga kalian paham ya materi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.